Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala rasulina al-mujtaba Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah memberikan kepada kita nikmat demi nikmatnya, yang telah mencurahkan kepada kita karunia demi karunia-Nya, sehingga kita bisa untuk mempelajari sebagian daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sebagian daripada sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dimana jika kita cermati, kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali pasti atas dasar bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Atas bantuan dari Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita taufik dan inayahnya sehingga kita bisa melakukan ketaatan-ketaatan tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada hamba-hambanya agar berdoa dengan mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami meminta ya Allah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Di dalam ayat ini Allah menggabung antara ibadah menyembah Allah Subhanahu wa taala dan ibadah meminta pertolongan. Apa alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala menggabung antara ibadah menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan meminta pertolongan? Sebagian para ulama mengatakan, di antaranya Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Beliau mengatakan lihtiyajil abdi fi jami'i ibadatihi ila listi'anati billahi ta'ala. Hal yang demikian itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala menggabung antara menyembahnya dan meminta pertolongan kepadanya, ingin memberitahu kepada kita bahwasanya kita tidak akan pernah mampu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah mampu mengerjakan ketaatan kepadanya kecuali atas dasar bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, seorang muadzin ketika dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang yang mendengar azan tersebut disunnahkan untuk mengucapkan yang semisal. Begitu pula asyhadu an la ilaha illallah, orang yang mendengarnya disunnahkan untuk mengucapkan yang semisal. Begitu pula asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, orang yang mendengarnya disunnahkan untuk mengucapkan yang semisal. Akan tetapi ketika ucapan hayya 'alas shalah, mari mendirikan salat, ketika ada seruan untuk mendirikan sholat dan sholat itu adalah ibadah, jawabannya bukan yang semisal, tapi jawabannya adalah la haula wa la quwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maksudnya kita tidak akan mampu mendirikan sholat sekalipun kecuali atas dasar bantuan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada kekasih kita, suri tauladan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau telah berjuang dan berkorban, bersimbah darah, bercucur keringat Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam memperjuangkan agama Islam, di dalam memperjuangkan sunnah, sehingga kita yang hidup jauh dari zaman beliau sallallahu alaihi wasallam dapat merasakan dan mencicipi manis dan lezatnya iman dan Islam tersebut. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kualitas adalah sesuatu yang amat sangat dipandang penting oleh syariat kita. Jika kita melihat kepada dalil-dalil Al-Quran ataupun Sunnah, kita akan dapatkan betapa banyak nas-nas dalil-dalil itu menekankan tentang pentingnya yang namanya kualitas. Di antaranya misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la yastawil khabith wat tayyib
walau a'jabaka kathratul khabith. Katakanlah, sesungguhnya tidak akan pernah sama antara yang buruk dengan yang bagus, meskipun kuantitas yang buruk itu jauh lebih banyak daripada yang bagus. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan tidak akan pernah sama antara yang berkualitas dengan yang tidak berkualitas, tidak akan pernah sama. Meskipun yang tidak berkualitas itu jumlahnya banyak, meskipun membuat kamu takjub, tetap tidak akan pernah sama. Yang baik akan selalu jauh lebih bagus. Yang berkualitas akan selalu jauh lebih utama daripada yang tidak berkualitas. Ayat ini, jika kita melihat di antara sebab nuzul, sebab turunnya ayat ini disebutkan oleh Imam Al-Wahidi, bahwasanya dahulu seorang A'rabi, Arab Badui, bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kurang lebih mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana menurut Anda jika saya melakukan perniagaan jual beli, kemudian yang saya perjualbelikan itu adalah khamr, sesuatu yang haram, tapi saya mendapatkan harta yang banyak, yang melimpah dari hasil perniagaan tersebut. Kemudian harta yang saya dapatkan, hasil jual beli tersebut, saya gunakan untuk melakukan amal-amal soleh, amal-amal ketaatan. Apakah itu akan bermanfaat bagi diri saya? Kata si Arab Badui. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya, kurang lebih, sesungguhnya apa yang akan kamu kerjakan dan amalkan dari hasil yang kamu dapatkan dari harta yang haram tersebut tidak akan memberikan kamu manfaat, bahkan tidak akan bernilai, lebih bernilai satu sayap ekor nyamuk. Menunjukkan berarti segala sesuatu yang buruk, segala sesuatu yang haram, dia tidak berkualitas meskipun kita gunakan untuk hal-hal yang bagus. Harta yang haram yang kita dapatkan, harta yang buruk yang kita dapatkan, kemudian kita gunakan berinfak di jalan Allah, kita gunakan beramal soleh, melakukan ketaatan-ketaatan, semua itu tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha baik, Maha bagus, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima kecuali yang berkualitas, kecuali yang bagus. Allah tidak akan menerima yang tidak bagus. Dan sebagai sebuah contoh untuk mendekatkan pemahaman kita para pemirsa, ada 10 motor. Motornya ini 10, kita diberikan 2 opsi, ada 10 motor yang akan diberikan kepada kita, tapi 10 motor ini bermasalah. Ada yang bermasalah di mesinnya, ada yang bermasalah di remnya, ada yang bermasalah di rodanya, berbagai macam tempat bermasalah. Intinya 10 motor ini bermasalah dan sulit untuk bisa ditunggangi, untuk dikendarai sulit. Kemudian opsi kedua, ada 1 motor tapi berkualitas, bagus, semuanya lengkap, mesinnya bagus, mesinnya baru, remnya bagus, semuanya bagus, berkualitas. Kira-kira jika kita diberikan pilihan, apakah kita akan memilih 10 motor tapi yang bermasalah, bahkan kalau kita perbaiki pun tidak akan cukup 10 juta, 20 juta, mana yang akan kita pilih kira-kira? Apakah kita akan pilih 10 motor atau 1 motor yang berkualitas? Saya yakin jawaban para pemirsa akan memilih 1 motor yang berkualitas. Itulah dia kualitas. Penting. Sedikit tapi penting. Ini bukan berarti kuantitas tidak penting. Kuantitas itu penting tapi kualitas jauh lebih penting. Kuantitas penting tapi kualitas jauh lebih penting. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya tersebut memberitahukan kepada kita, sesungguhnya yang berkualitas tidak akan pernah sama dengan yang buruk, yang tidak berkualitas. Meskipun yang tidak berkualitas itu membuat kita takjub karena mungkin jumlahnya yang begitu banyak, jumlahnya yang begitu besar. Di antara dalil-dalil juga yang menunjukkan tentang pentingnya kualitas adalah doa yang dipanjatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada setiap pagi harinya.
Hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap kali salam dari salat subuh, beliau memanjatkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, hamba meminta kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang bagus, kata Rasulullah, dan amalan yang diterima di sisimu ya Allah. Jadi jika kita melihat para pemirsa, 3 poin yang Rasul minta, pertama ilmu yang bermanfaat, kemudian yang kedua rezeki yang bagus, dan yang ketiga adalah amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika kita cermati, 3-tiganya ini adalah tentang kualitas, bukan kuantitas. Rasul tidak mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman katsira, tapi ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat yang diminta oleh Rasul, bukan ilmu yang banyak. Banyaknya ilmu tanpa manfaat akan membawa malapetaka bagi diri kita. Oleh karenanya, kita bisa melihat dari sini bahwasanya Rasul pun sallallahu alaihi wasallam pada setiap doa yang rutin beliau panjatkan kepada Allah, yang beliau minta adalah kualitas. Kualitas, bukan hanya tentang kuantitas. Ilmu yang bermanfaat itu kualitas. Rizki yang bagus itu kualitas. Dan amalan yang diterima di sisi Allah juga kualitas. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, al-ilmu laisa ma khufiz walakin ma nafa'. Ilmu itu bukan banyaknya yang kita hafal, tapi tolak ukur daripada ilmu adalah apa yang bermanfaat. Lagi-lagi tentang kualitas, para jamaah. Kualitas ini begitu penting. Bahkan begitu pula dengan rezeki yang baik. Rezeki yang baik ini tentang kualitas, bukan rezeki yang banyak yang diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau hanya sekedar rezeki yang banyak, mohon maaf, orang-orang non-muslim hartanya jauh lebih banyak dari kita, tapi belum tentu rezekinya lebih bagus dari kita. Iya, mungkin dari segi kuantitas kita kalah, tapi kualitas jangan sampai kalah. Rezeki yang bagus dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang tidak beriman, maka rezeki yang dia dapatkan meskipun secara kuantitas lebih besar, tapi kalah dari segi kualitas oleh orang-orang yang beriman. Perhatikanlah wahai para pemirsa, orang-orang yang sibuk memikirkan dan mencari uang, sibuk dengan kuantitasnya, bukan kualitasnya. Kualitas yang kita maksud berarti mencarinya dengan cara yang halal, menempuh jalan-jalan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, dan menjauhkan diri dari jalan-jalan yang haram. Itu yang berkualitas berarti. Adapun orang-orang yang dia tidak perhatian dengan kualitas, dia malah lebih memperhatikan kuantitas, misalkan sampai mohon maaf melakukan penipuan di dalam jual belinya. Ini dia sudah melanggar adab di dalam jual beli, melanggar syariat. Apa, jika kita bertanya, apa motif orang melakukan penipuan dalam jual beli? Apa kira-kira jika kita bertanya seperti itu, apa kira-kira jawabannya? Jawabannya, kebanyakan jawabannya adalah karena berharap mendapatkan untung besar. Dengan upaya dia menipu, dengan upaya dia menghiasi barang yang dia miliki dengan kebohongan-kebohongan, kedustaan-kedustaan, niatnya untuk dapat untung yang besar. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha, wa qad khaba man iftara. Sungguh tidak akan pernah beruntung, tidak akan pernah sukses orang-orang yang menipu. Allah yang mengatakan demikian. Dan Allah tidak akan pernah berdusta. Allah mengatakan tidak akan pernah sukses, tidak akan pernah beruntung orang-orang yang menipu. Meskipun secara kuantitas kelihatan mendapatkan hasil yang besar, hasil yang banyak, tapi sebenarnya itu akan sirna dan binasa. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan dalam kitabnya Alamul Muwaqqi'in, beliau mengatakan wa qad daminallahu annahu la budda an yukhayyib ahlal iftira. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji di dalam ayat tersebut bahwasanya Allah akan pasti mengecewakan orang-orang yang berdusta. Pasti mengecewakan orang-orang yang berdusta. Jadi yang harus menjadi tujuan kita sebagai seorang muslim dan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kualitas. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima di sisimu ya Allah. Amalan jika dia hanya sekedar banyak, jika dia hanya sekedar sering kita kerjakan tapi tidak berkualitas, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima hanya dari orang-orang yang bertakwa. Amalan yang berkualitas itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan-amalan yang dia tidak berkualitas meskipun banyak tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat kisah untuk memberikan gambaran kepada kita, kisah antara anak Adam, dua anak Adam, Qabil dan Habil. Qabil mengorbankan apa yang dia panen dari hasil pertaniannya. Kemudian Habil mengorbankan ternak-ternak yang paling bagus. Sebagian riwayat mengatakan Qabil ini si kakak mengorbankan harta benda atau hasil panen yang kurang bagus. Adapun Habil mempersembahkan yang paling bagus. Dan ternyata yang Allah Subhanahu wa taala terima adalah dari Habil. Dari Habil. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala indah dan mencintai keindahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala maha bagus, maha baik, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang bagus-bagus, kecuali yang berkualitas. Buktinya dua anak Adam sama-sama berkorban, salah satunya diterima dan salah satunya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya. Apa kemudian standar daripada amalan yang berkualitas di sisi Allah itu? Apa standarnya? Ini penting kita ketahui agar kita kalau mau beribadah mempersembahkan ibadah yang berkualitas. Kalau kita mau sholat, sholat yang berkualitas. Kalau kita mau puasa, puasa yang berkualitas. Kalau kita mau berzakat, zakat yang berkualitas, sodakoh yang berkualitas, zikir yang berkualitas, solawat yang berkualitas. Jadi bukan hanya sekadar kuantitas, tapi kualitasnya harus diperhatikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, amilatun nasibah. Ada orang yang dia bekerja beramal sampai berpayah-payah. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, begitu pula Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya menjelaskan, di antara maksud daripada ayat amilatun nasibah adalah ada orang-orang yang dia dahulu di dunia bekerja sampai berletih-letih, bekerja sampai berpayah-payah melakukan amal ketaatan, melakukan amal soleh sampai letih-letih, sampai berpayah-payah. Akan tetapi akhir daripada kehidupannya, tasla naron hamiyah, dia akan masuk ke dalam api yang panas, api neraka. Kenapa bisa? Bukankah dia melakukan ketaatan? Kenapa bisa akhirnya di neraka? Bukankah dia mengerjakan amal-amal soleh? Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menjelaskan demikian. Al-Imam Al-Baghawi menjelaskan demikian. Mereka itu orang-orang yang melakukan amal soleh, akan tetapi tempatnya di neraka. Kenapa? Dikarenakan amalan yang mereka kerjakan tidak berkualitas. Dikarenakan amalan yang mereka kerjakan tidak berkualitas. Dan tentu yang kita maksud dengan standar kualitas pertama tidak lain dan tidak bukan adalah iman. Standar ini padanya tauhid, rukun-rukun tauhid, syarat-syarat tauhid, semuanya terpenuhi padanya, maka itulah dia iman yang akan membuat amal soleh menjadi berkualitas iman. Amilatun nasibah, dia berpayah-payah dalam bekerja, dalam beramal, melakukan amal soleh, akan tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka tidak memiliki keimanan. Iman ini amat sangat penting. Dia akan menjadi tolak ukur daripada diterima dan tidaknya ibadah yang kita kerjakan. Dan iman, para jamaah, merupakan adab yang paling mendasar yang kita harus beradab dengannya. Adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang telah memberikan kita rezeki, zat yang telah memberikan kita kesehatan,
zat yang telah memberikan kita kebahagiaan demi kebahagiaan, maka sudah selayaknya bagi kita untuk beradab pertama kali sebelum kita beradab kepada tetangga, sebelum kita beradab kepada guru, sebelum kita beradab kepada siapapun, beradab pertama kali kepada Allah dengan cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman ini amat sangat penting yang akan mendasari daripada amal kita, yang akan membuat amal kita itu menjadi amalan yang berkualitas. Tanpa iman, bagaimanapun banyak amal kita tidak akan berkualitas, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa iman, semua yang kita kerjakan akan ditiup menjadi debu-debu yang berterbangan. Kemudian sebaliknya para pemirsa, amal yang dia sedikit tapi berkualitas, beriman kita mengerjakan amal tersebut, ikhlas kita mengerjakan amal tersebut, persis mengikuti contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengerjakan amal tersebut, insya Allah itu jauh lebih bermanfaat daripada hanya sekadar kuantitas tanpa kualitas tadi. Sebagai sebuah contoh, di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, berkisah tentang panglima yang bernama Talut yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerangi raja zalim namanya Jalut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtalikum binahar." Ketika Talut dan bala tentaranya bertolak menuju medan peperangan untuk bersiap melawan Jalut, Talut mengatakan kepada bala tentaranya, "Innallaha mubtalikum binahar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Bagaimana bentuk ujian tersebut? "Faman syariba minhu falaysa minni, wa man lam yat'amhu fa innahu minni." Barang siapa yang minum banyak dari sungai tersebut, barang siapa yang minum dari air sungai tersebut, maka dia bukan termasuk golonganku, kata Talut. Dan barang siapa yang dia tidak minum dari air sungai tersebut, maka dialah golonganku, illa manik tarofa gurfatam biadih, kecuali mungkin satu cidukan dengan tangan itu dibolehkan. Jadi jika kita melihat ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada bala tentara Talut, yang dimana mereka ingin pergi berperang, mereka ingin melawan musuh yang besar, Jalut dan bala tentaranya itu pasukan kuat dan besar. Secara logika, harusnya jika kita ingin berperang, kita butuh untuk menghilangkan dahaga kita. Kita butuh untuk minum air yang banyak, agar dahaga kita hilang, tenaga kita bertambah, dan kita merasakan kebugaran. Secara logika seperti itu. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, jangan minum dari air sungai tersebut. Dan boleh bagi kalian minum satu kali cidukan saja. Singkat cerita, pasukan Talut pun bertemu dengan sungai tersebut. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Maka kebanyakan daripada pasukan Talut minum dari sungai tersebut. Kebanyakan dari pasukan Talut minum dari air sungai tersebut. Kemudian kecuali sedikit saja yang tidak minum dari air sungai tersebut. Masya Allah. Jadi mari kita lihat komentar Abdullah bin Abbas. Dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Abdullah bin Abbas mengatakan, memberikan komentar tentang ayat ini, beliau mengatakan, "Man ightarafa minhu biyadihi rawiya, wa man syariba minhu lam yarwa." Masya Allah. Barang siapa yang dia minum dari air sungai tersebut, pasukan Talut tadi kan terbagi menjadi dua. Ada yang minum dengan jumlah banyak, dengan volume yang banyak, minumnya dengan volume yang banyak, dan ada yang tidak minum kecuali satu tegukan saja. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, maka kemudian orang-orang yang minum dengan jumlah yang banyak tersebut, minum air sebanyak-banyaknya, ternyata dia tidak kunjung menghilangkan dan melepaskan dahaganya. Dia tetap haus. Dia tetap merasakan kehausan, bahkan merasakan dahaga yang sangat. Bahkan dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, dia melemah. Kekuatannya melemah. Di sebagian riwayat dikatakan bibir-bibir mereka hitam. Adapun orang-orang yang dia tidak minum kecuali satu tegukan saja,
maka dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa puas, rasa kebugaran, tenaga mereka bertambah dan dahaga mereka hilang. Oh, Masya Allah. Coba mari kita perhatikan ayat ini baik-baik. Harusnya secara logika, secara akal, yang akan hilang dahaganya adalah yang minum lebih banyak. Itu secara akal. Akan tetapi ternyata kualitas itu tidak seperti itu. Apa yang diminum oleh orang-orang yang membangkang, yang minum dengan jumlah yang banyak, dia meminum air yang tidak berkualitas karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun apa yang diminum oleh orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya minum satu kali cidukan, maka dia minum air yang berkualitas. Itulah dia kualitas. Kualitas itu ada pada ketundukan, kualitas itu ada pada iman, percaya kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kualitas itu ada pada ketundukan kita, Islam kita. Islam itu artinya menyerah dan tunduk. Itu dia kualitas. Taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang akan menciptakan kualitas. Coba tadi kita saksikan. Orang-orang yang minum air dengan jumlah yang banyak, buktinya tetap dahaga, bahkan mereka tidak melanjutkan perang, mereka pulang, gugur, tidak bisa ikut serta dalam peperangan. Adapun orang-orang yang minum dengan jumlah yang sedikit tapi berkualitas, Allah berikan kepada mereka kekuatan, Allah hilangkan dahaga mereka dan Allah buat tubuh mereka bugar. Allah buat tubuh mereka bugar. Demikianlah dia kualitas. Kualitas itu ada pada dalam beribadah, membawa dia kepada ketulusan di dalam beribadah khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman yang berkualitas itu akan membawa dia kepada mutabaah, ittiba, mengikuti tata cara Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah Allah syariatkan melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam diikuti. Contohnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia di antara iman-iman yang di antara amal yang berkualitas. Amal yang berkualitas adalah amal yang didasari dengan iman, amal yang didasari dengan Islam, amal yang didasari dengan ikhlas, amal yang didasari dengan ittiba, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi iman yang modelnya seperti ini, dia nanti kemudian yang akan membedakan antara kualitas dan kuantitas. Iman yang seperti di atas yang barusan kita sebutkan, iman-iman yang kuat, iman-iman yang kokoh seperti yang dimiliki oleh pasukan Talut tersebut, itulah iman yang akan melahirkan perbedaan antara kualitas dan kuantitas. Coba kita saksikan. Di dalam sebuah hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi, fawalladhi nafsi biyadi, law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Jangan kalian cela sahabatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian berinfak menggunakan emas yang besarnya sebesar gunung Uhud, tidak akan mampu menandingi infak mereka meskipun hanya sekedar 1 mud. Meskipun setengah mud pun tidak akan mampu menandingi ibadahnya, infaknya, sodakohnya para sahabat. Oh, Masya Allah. Mari kita berpikir, infak kita, jika besarannya seperti gunung Uhud, dan itu emas sebesar gunung Uhud kita infakkan, tidak akan mampu menandingi infaknya para sahabat meskipun hanya 1 mud, dan setengah mud tidak mampu kita tandingi secara kualitas. Kenapa bisa demikian? Pahalanya kenapa lebih besar mereka? Kenapa bisa? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan karena mereka memiliki iman yang berkualitas. Imannya beda dengan iman kita. Iman para sahabat, kekuatannya beda dengan kekuatan iman kita. Sehingga meskipun
kuantitas daripada amal mereka, sedekah mereka, infak mereka jauh lebih sedikit daripada infaknya orang-orang di zaman sekarang, tidak akan bisa menandingi infaknya para sahabat, tidak akan bisa menandingi infaknya generasi-generasi awal. Oleh karenanya Abdullah bin Mubarak mengatakan, rubba amalin sagirin tu'azzimuhun niyah. Betapa banyak amal kecil tapi dia dibesarkan karena niat yang bagus, dibesarkan karena kualitas iman yang baik. Amal kecil dibesarkan karena kualitas iman yang bagus, kualitas iman yang baik. Begitu pula dengan amalan, betapa banyak amal-amal besar, tapi dia kerdil karena niat yang tidak bagus, kerdil karena niat yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, para pemirsa, yang menjadi inti, yang menjadi poin pembelajaran kita adalah agar kita perhatian dengan kualitas amal yang kita kerjakan. Jangan sampai kita berpayah-payah, bersusah payah mengerjakan suatu amalan, suatu ibadah, tapi tidak berkualitas, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Kita harus berupaya sekuat mungkin agar amal ibadah yang kita kerjakan ini adalah amal yang berkualitas, amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amal yang berkualitas ini, dialah nanti yang akan membawa pemiliknya menuju derajat yang tinggi. Dialah nanti yang akan membawa pemiliknya menuju derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, derajat yang lebih atas daripada derajat orang-orang lain. Karena iman itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu iman. Takwa itu iman. Jadi inilah dia kualitas iman. Iman yang berkualitas akan membedakan antara amalan yang satu dengan amalan yang lain. Antara kualitas dan kuantitas dibedakan dengan iman yang berkualitas. Kemudian juga iman yang berkualitas akan membedakan antara satu orang dengan orang yang lain. Akan membedakan si A dengan si B. Begitu, akan membedakan seperti itu. Bakar ibn Abdullah al-Muzani. Bakar ibn Abdullah al-Muzani menyebutkan, beliau mengatakan, ma sabaqahum Abu Bakrin bi kathrati siyamin wala salatin walakin bi syai'in waqara fi sadri. Adalah Abu Bakar Siddiq lebih mulia, lebih tinggi derajatnya dari sahabat-sahabat yang lain. Itu bukan karena banyaknya salat beliau, bukan karena banyaknya puasa beliau. Maksudnya Abu Bakar itu sholatnya, puasanya tidak lebih banyak dari sahabat yang lain. Bukan ini kok yang membuat Abu Bakar lebih tinggi dari sahabat yang lain. Abu Bakar lebih mulia daripada yang lain, lebih tinggi derajatnya, lebih atas posisinya daripada sahabat-sahabat yang lain, bukan karena kuantitas sholat Abu Bakar, bukan karena kuantitas puasa Abu Bakar, bukan karena kuantitas sedekah Abu Bakar, akan tetapi karena kualitas. Walakin bisyai'in waqara fi sadri, kata Bakar bin Abdullah, akan tetapi ada sesuatu yang terpatri, menancap di dalam hati, yang tidak lain dan tidak bukan, itu adalah iman. Iman yang berkualitas membedakan seseorang yang satu dengan orang yang lain. Bahkan sekelas para sahabat diungguli oleh Abu Bakar dengan kualitas iman, bukan dengan kuantitas, tapi dengan kualitas iman. Oleh karenanya Fadilatul Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan, Abu Bakar As-Siddiq akmaluhum imanan. Abu Bakar As-Siddiq, dia radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat yang paling sempurna imannya daripada sahabat-sahabat yang lain. Sahabat yang paling unggul, sahabat yang paling berkualitas imannya daripada sahabat-sahabat yang lain. Itu Abu Bakar. Itu yang membedakan beliau dengan yang lain. Makanya
Abu Bakar itu diangkat derajatnya lebih tinggi karena kualitas. Karena kualitas. Tadi sudah kita contohkan di atas bagaimana pentingnya kualitas. Jika kita diberikan pilihan 10 motor seperti yang kita katakan tadi, tapi 10-10-nya bermasalah, mesinnya bermasalah, itunya bermasalah, ininya bermasalah. Dibandingkan dengan satu motor berkualitas, ya lebih baik satu motor lah. Begitu pula dengan sahabat. Nah, karena ini penting ya, kita tahu kualitas ini penting, kita paham pentingnya kualitas ini agar kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Misalkan Anda diberikan pilihan 10 sahabat, tapi 10 sahabatnya bandel. 10 sahabatnya tidak satu tujuan dengan Anda. 10 sahabatnya kalau Anda dapat kebahagiaan, dia sakit hati. 10 sahabat ini akan berusaha menggagalkan cita-cita Anda. Diberikan 10 sahabat, atau satu sahabat tapi tulus. Satu sahabat tapi tulus dalam membantu Anda berjuang. Satu sahabat tapi serius dalam membantu Anda berjuang. Satu sahabat tapi serius di dalam membantu Anda mewujudkan cita-cita Anda. Kira-kira mana yang akan Anda pilih? 10 sahabat yang modelannya seperti itu, atau satu sahabat yang dia tulus? Pikirkan, masing-masing di antara kita berpikir, dan pasti jawaban yang kita temukan adalah semua kita memilih satu sahabat yang tulus. Lebih kita utamakan daripada 10 sahabat namun tidak tulus, apalagi bermasalah. Alih-alih 10 sahabat ini akan membantu kita mewujudkan kebahagiaan, akan membantu kita mewujudkan cita-cita kita, alih-alih membantu kita untuk itu, malah menjerumuskan kita kepada masalah. Memberikan kita masalah demi masalah. Menambah mungkin penderitaan kita udah punya masalah di tempat ini, tempat itu, tiba-tiba bertemu dengan sahabat-sahabat yang modelannya seperti itu, 10 orang lagi, 10 orang berusaha memberikan kita masalah. Jadi bukan solusi yang datang, tapi masalah. 10 sahabat yang penuh masalah, jelas kita akan tinggalkan demi satu sahabat, tapi akan berupaya untuk membantu kita sukses, membantu kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi ini pentingnya kualitas para jamaah. Inilah dia pentingnya kualitas, sehingga jika kita perhatikan, maka kemenangan yang akan kita dapatkan dengan kualitas tersebut. Seperti contoh yang tadi, satu sahabat tapi tulus akan membantu kita untuk mewujudkan cita-cita kita, membantu kita untuk menggapai apa yang kita inginkan. Dan itu sebenarnya sudah terjadi. Maksudnya itu, kualitas itu akan membantu kita mewujudkan cita-cita akhirat kita dan dunia kita, bukan hanya cita-cita akhirat saja. Contohnya, Khalid bin Walid. Suatu ketika, beliau pimpin pasukan untuk melawan pasukan Musailamah al-Kadzab, pasukan orang-orang yang murtad dari agama Islam. Khalid bin Walid memimpin pasukan untuk melawan pasukan Musailamah al-Kadzab. Kemudian di medan peperangan, Khalid bin Walid dan pasukannya merasakan kesulitan, merasakan kesempitan, karena pasukan musuh jauh lebih besar, pasukan musuh jauh lebih banyak, sehingga Khalid bin Walid pun merasakan terdesak. Begitu pula dengan pasukan-pasukan Khalid. Kemudian, pasukan Khalid mengatakan kepada Khalid, karena mereka merasakan kesulitan, mereka mengatakan, "Ya Khalid, ila Salma au ila Aja." Wahai Khalid, kemana kita akan berlindung? Apakah kita akan berlindung di balik gunung Salma atau di balik gunung Aja? Ada dua gunung yang berada pada tempat tersebut, yang dekat dengan medan peperangan, sehingga sahabat-sahabat Khalid, pasukan Khalid, memberikan usulan kepada Khalid, di mana kita akan berlindung wahai Khalid, kepada Salma atau kepada Aja? Namun apa kata Khalid bin Walid? Beliau memberikan jawaban yang berbeda. Jika sahabat-sahabatnya, bala tentaranya melihat gunung, Khalid bin Walid melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Khalid mengatakan, "La ila Salma wala ila Aja, walakinna ila Allahil multaja." Kita tidak akan berlindung kepada gunung Salma, kita tidak akan berlindung kepada gunung Aja, akan tetapi hanya kepada Allah kita akan berlindung. Ya Rabb, kualitas iman membuktikan hasilnya. Khalid bin Walid
tidak gentar meskipun merasakan keadaan yang sulit, keadaan yang sempit. Seolah-olah ini kematian ada di depan mata, kekalahan ada di depan mata. Tapi Khalid percaya dengan janji Allah. In tansurullah yansurkum. Jika kamu membantu agama Allah, Allah bantu kamu. Itu janji Allah dan Allah mustahil ingkar janji. Khalid percaya dengan itu. Khalid bin Walid mengatakan kemudian tidak kepada Salma, tidak kepada Ajar, akan tetapi kepada Allah tempat kita berlindung. Kepada Allah kita akan kembali. Kemudian seolah-olah mereka pun mengenakan kain kapan mereka. Mereka pun berperang mati-matian dan Allah berikan kemenangan. Allah berikan kemenangan. Masya Allah. Bagaimana? Dibuktikan atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iman yang berkualitas membawa kemenangan. Iman yang berkualitas membawa keberhasilan. Iman yang berkualitas membawa kesuksesan. Dan iman yang berkualitas yang kita maksud adalah iman yang tidak dinodai oleh kesyirikan, yang tidak dinodai oleh riya, yang tidak dinodai oleh kebid'ahan, tapi tulus kepada Allah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengikuti tata cara yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dia kisah yang sangat luar biasa. Semoga bisa menginspirasi kita bersama. Sebenarnya kisah-kisah yang seperti ini masih banyak sekali. Masih begitu banyak. Contohnya misalkan seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang lain bercerita tentang kisah para sahabat. Suatu ketika di peperangan Hunain, para sahabat itu, sebagian pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka merasa takjub dengan jumlah, dengan kuantitas yang mereka miliki. Mereka merasa takjub dengan itu. Jadi mereka mengatakan, lan nuglabal yawma min killah. Sempat terucap ucapan seperti itu. Sepertinya kita tidak akan kalah deh. Momen ini kita tidak akan kalah. Kenapa? Karena jumlah kita besar. Dulu saja ketika jumlah kita sedikit itu menang kita, kata mereka. Badar, perang Badar. Jumlah kaum muslimin sekitar 300. Melawan 1000 pasukan. Afwan, ya begitu. Kurang lebih 300 pasukan melawan 1000 pasukan. Jauh berbeda. Perang Badar, tapi menang kaum muslimin. Pada perang Khandaq, kaum muslimin dikepung 10.000 pasukan, mengepung 3.000 pasukan. Tapi menang kaum muslimin, diusir pasukan-pasukan kufar tersebut. Pada perang Mu'tah, kaum muslimin jauh lebih sedikit, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka lupa ternyata yang memenangkan mereka kualitas iman mereka, bukan kuantitas. Itu yang mereka lupa. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menggambarkan tentang mereka, Allah mengatakan, wa yauma hunain idza a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Dan ingatlah pada perang Hunain ketika kalian takjub dengan kuantitas kalian. Ketika kalian mulai takjub, pede dengan jumlah yang kalian miliki. Mentang-mentang kalian dahulu ketika perang Badar, jumlah kalian sedikit, kuantitas kalian sedikit dan kalian menang. Perang Khandaq jumlah kalian jauh lebih sedikit, kalian menang. Perang Mu'tah jumlah kalian jauh lebih sedikit, kalian menang. Kemudian pada perang Hunain jumlah kalian besar. Kalian kira dengan kuantitas itu kalian menang, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak demikian. Kurang lebih seperti tidak demikian. Kita menang, kaum muslimin menang, para sahabat menang, itu dengan kualitas iman. Makanya ketika mereka takjub itu, apa yang menimpa mereka? Kalah, dipukul mundur pada awal peperangan oleh kaum musyrikin. Dipukul mundur. Hampir kalah. Dikarenakan mereka takjub. Mereka ujub. Mereka bangga dengan kuantitas yang mereka miliki. Mereka lupa yang memenangkan mereka adalah kualitas, bukan kuantitas. Jadi ini penting agar kita perhatikan, agar kita camkan, dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Mari kita berusaha mendasari apapun amal-amal soleh kita dengan iman, Islam, ikhlas, mutabaah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah syarat-syarat amalan itu dikatakan berkualitas. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad,
Kata Rasul, barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada dasar dan tuntunannya dari kami, meskipun mereka menamakan itu amal ibadah yang sahih, meskipun mereka menamakan itu ibadah yang bagus, meskipun mereka menamakannya sholawat, meskipun mereka menamakannya apapun itu, tapi jika tidak ada dasar dan tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lagi berkualitas, tidak lagi berkualitas. Itu hanya sekadar ibadah-ibadah semu fata morgana yang dia tidak memiliki hakikat. Bahkan alih-alih mendatangkan manfaat, alih-alih mendatangkan kesenangan, justru mendatangkan malapetaka. Justru mendatangkan malapetaka. Oleh karenanya, para pemirsa, mari kita perbaiki kualitas amal ibadah kita. Makanya puasa terutama yang kita berada pada bulan Ramadan saat ini, puasa kita itu harus kita rubah. Rubah dalam artian apa? Kalau dahulu mungkin kita hanya sekadar berpuasa ikut-ikutan, nah sekarang ini rubah menjadi puasa yang berkualitas. Apa standar ibadah puasa yang berkualitas? Sebagaimana syarat-syarat yang kita sebutkan di atas, kemudian tambahannya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man soma imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang dia berpuasa atas dasar iman, atas dasar mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosa-dosa dia yang telah berlalu, Allah ampuni. Masya Allah. Itu yang berkualitas. Puasa yang berkualitas itu puasa yang didasari iman. Ini dia tujuan kita membahas dari awal tadi tentang keimanan. Ini dia tujuan kita membahas dari tadi tentang Islam, tentang ikhlas, tentang mutabaah. Barang siapa yang berpuasa atas dasar iman dan atas dasar mengharap pahala dari Allah, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Sebaliknya, orang yang berpuasa ikut-ikutan, orang yang berpuasa hanya sekadar karena rutinitas, misalkan karena dia terbiasa puasa dari dulu, dia lihat ibu bapaknya berpuasa, dia berpuasa. Dia lihat kakek neneknya berpuasa, dia berpuasa. Dia lihat masyarakat setempat berpuasa, dia berpuasa. Ikut-ikutan tanpa memiliki dasar ilmu, tanpa memiliki dasar iman. Puasa yang seperti itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pada dasarnya dia ibadah berubah menjadi adah, kebiasaan, dan kebiasaan tidak memiliki nilai ibadah. Sampai bahkan kita jadikan kebiasaan itu menjadi ibadah. Malah ini orang-orang yang berpuasa ikut-ikutan bukan merubah adat kebiasaan menjadi ibadah, tapi ibadah yang dirubah jadi kebiasaan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi puasa kita harus kita jamin berkualitas. Kita upayakan berkualitas. Adapun diterima atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma punya kemampuan berusaha mengoptimalkan, menjadikan amal ibadah yang kita kerjakan berkualitas sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan perintah Rasul, mengikhlaskannya semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur di dalam berpuasa, kemudian mengikuti tata cara Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah insyaallah yang akan menjadikan puasa kita berkualitas, yang akan menjadikan salat kita berkualitas, yang akan menjadikan amal ibadah kita berkualitas, dan akan menjadikan seluruh ketaatan yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi berkualitas. Ini penting untuk kita perhatikan para jamaah. Mari kita sama-sama belajar, mari kita sama-sama mencermati apa yang sudah kita sebutkan di atas. Tentunya ini nasihat untuk kami pribadi sebelum para jamaah sekalian. Semoga kita bisa mengamalkan, semoga kita bisa menerapkan di dalam amal ibadah kita, di dalam aktivitas ketaatan kita. Karena tanpa kualitas-kualitas tadi amal kita tidak akan diterima, akan ditolak, akan dirubah menjadi haba'am manthura, debu-debu yang bertebangan, karena tidak ada gunanya. Manusia memilih yang berkualitas, maka walillahil matalul a'la, Allah pun akan memilih yang berkualitas. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah Subhanahu wa taala itu dia maha bagus, maha baik, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima kecuali yang bagus-bagus, kecuali yang berkualitas.
itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak berkualitas tidak akan diterima. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi para pemirsa sekalian, bisa kita amalkan, bisa kita terapkan. Dan wasiat kami terakhir, mari kita jujur di dalam beribadah. Mari kita jujur di dalam berpuasa. Jujur di dalam salat, jujur di dalam segala apapun yang berbau dengan ketaatan, kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menginginkan yang lain. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In tasdukillah yasdukka." Jika kamu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan wujudkan keinginanmu. Apa yang kita inginkan? Kita ingin puasa dan diampuni dosa-dosa kita. Kalau kita jujur, Allah wujudkan apa yang kita inginkan. Apa yang ingin kita inginkan dari sholat? Kita ingin sholat kemudian diterima dan dimasukkan ke dalam surga. Jika kita jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan keinginan kita. Apa yang kita inginkan dari zakat dan sedekah? Kita ingin semuanya akan menjadi pembantu kita masuk ke dalam surga Allah. Jika itu benar, jujur dari lubuk hati kita, Allah akan wujudkan cita-cita itu. Allah akan wujudkan apa yang kita angan-angankan. Intasdukillah yasdukka. Jika kamu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan wujudkan cita-citamu. Ini dia semua yang kita bahas dari awal. Kemudian berkaitan dengan kualitas amal terutama, karena kita diciptakan untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua ini kita jelaskan, kita paparkan dari awal. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar kita beradab kepada Allah. Banyak di antara kita kagum sama orang yang dermawan kepada tetangga, kagum sama orang yang dermawan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang tidak berpunya, tapi kita lupa dari ketidakberadaban dia kepada Allah misalkan. Banyak orang yang seperti itu, orang-orang non-muslim, mereka bersedekah besar-besaran, mereka berinfak besar-besaran, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala tidak beriman. Itu tidak dikatakan beradab, itu tidak dikatakan berakhlak. Karena adab dan akhlak ini adalah perbuatan bagus, dan yang paling layak menerima perbuatan bagus tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Anda beradab sama yang lain, sebelum Anda beradab sama suami, sama istri, sama tetangga, sama orang tua, beradablah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini yang paling penting, ini yang menjadi inti yang akan menjadi tolak ukur daripada daripada kualitas amal ibadah yang kita lakukan. Jangan kita tertipu beradab kepada selain Allah, tapi kepada Allahnya kurang beradab. Kepada tetangga Masya Allah baiknya, kepada atasan hormat banget, kepada bos hormat, kepada atasan hormat sekali, kepada presiden hormat sekali, kepada pemimpin hormat sekali. Tapi kepada Allah Subhanahu wa taala su'ul adab. Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak beradab. Jangan sampai. Yang paling berhak menerima bagusnya adab dan akhlak kita adalah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan cara beradab yang paling tepat adalah beriman, bertauhid, tidak meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak meminta kepada selain Allah, tidak berharap kesembuhan kepada selain Allah. Menggantungkan semua yang kita angan-angankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan cukupkan dia. Masya Allah. Barang siapa yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan cukupkan dia. Ini sangat menarik. Sangat menarik. Diksi yang Allah pilih adalah fahuwa hasbuh. Diksi yang Allah gunakan adalah Allah akan cukupkan dia, bukan Allah berikan nominal tertentu. Allah tidak sebut 50 juta. Allah tidak sebut 100 juta. Allah tidak sebut 1M. Allah tidak sebut 2M. Tapi Allah sebut Allah cukupkan dia. Ini yang Allah sebut. Barang siapa yang bergantung kepada Allah, Allah cukupkan dia. Masya Allah. Berarti menunjukkan ini luar biasa. Apa kira-kira di balik kecukupan tersebut? Jika kita perhatikan, jika misalkan kecukupan itu, lafaz atau kalimat atau kata kecukupan itu diganti dengan nominal, misalkan 100 juta lah, 200 juta. Siapa yang menjamin kebutuhan kita tidak lebih dari 200 juta?
Jangan-jangan kita bertawakal kemudian misalkan dia berikan 200 juta, tapi ternyata kebutuhan kita di atas itu, bagaimana dong nasibnya? Siapa yang menjamin kebutuhan kita tidak di atas 1M? Siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin kebutuhan kita tidak di atas 2M? Siapa yang menjamin? Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan lafaz yang tepat, dan itulah Allah Subhanahu wa taala yang maha hakim, maha bijaksana, dan maha alim, maha mengetahui, tidak akan pernah salah dalam mengambil keputusan dan meletakkan kebijaksanaan dan keputusan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa yang bergantung kepadanya, Allah akan cukupkan berapapun kebutuhanmu. Berapapun terserah. 50 juta Allah cukupkan, 100 juta Allah cukupkan, 200 juta Allah cukupkan, 1M Allah cukupkan, 2M Allah cukupkan, berapapun kebutuhanmu Allah akan cukupkan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah mutlak datang dari kebodohan kami pribadi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.